Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Fatimah merupakan nama lengkapnya. Wanita cantik istri dari Khalifah keempat yakni Ali bin Abu Thalib ini merupakan putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Fatimah juga mendapat julukan sebagai Az-Zahra yang artinya wanita tak pernah mendapat haid selama hidupnya. Saat melahirkan buah hatinya, masa nifas yang dialami Fatimah pun sangat sebentar. Fatimah yang merupakan buah hati keempat baginda Rasulullah ini sendiri lahir 5 tahun setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul tepatnya pada 20 Jumadil Akhir. Kelahiran Fatimah disambut bahagia oleh Rasulullah maupun keluarga, kerabat dan juga para sahabatnya. Dekat dengan peristiwa yang agung yaitu di saat orang-orang Quraisy rela menyerahkan hukum kepada Muhammad tentang perselisihan yang hebat di antara mereka untuk meletakkan Hajar Aswad setelah diadakan pembaharuan Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdikan akalnya mampu menyelesaikan problem dan mencegah pertumpahan darah antara kabilah-kabilah di Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar gembira atas kelahiran putrinya dan tampaklah keberkahan serta keberuntungan. Beliau memberikan julukan kepada Fatimah dengan Az-Zahra. Beliau bergelar pula dengan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Fatimah adalah yang paling mirip dengan ayahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah tumbuh dalam rumah tangga Nabawi yang penuh kasih sayang. Nabi melindungi, menjaganya dan tekun mendidik beliau agar beliau mengambil bagian yang cukup dari adab, kasih sayang dan nasihat Nabawi yang lurus. Hal yang menggembirakan ibunya, Khadijah, adalah sifat Fatimah yang baik, lemah lembut dan terpuji. Dengan sifat-sifat itulah Fatimah tumbuh di atas kehormatan yang sempurna, jiwa yang berwibawa, cinta akan kebaikan dan akhlak yang baik mengambil teladan dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh agung bagi Fatimah dan sebagai teladan yang baik dalam seluruh tindak tanduknya. Manakala usia Fatimah mendekati usia 5 tahun, mulailah suatu perubahan besar dalam kehidupan ayahnya dengan turunnya wahyu kepada beliau. Fatimah pun turut merasakan mula pertama ujian dakwah. Beliau menyaksikan dan berdiri di samping kedua orang tuanya serta membantu keduanya dalam menghadapi setiap mara bahaya. Beliau juga menyaksikan serentetan tipu daya orang-orang kafir terhadap ayahnya yang agung, sehingga beliau berangan-angan seandainya saja dia mampu, maka akan ditebus dengan nyawanya untuk menjaga beliau dari gangguan orang-orang musyrik. Hanya saja ketika itu beliau masih kecil. Di antara penderitaan yang paling berat pada permulaan dakwah adalah pemboikotan yang kejam yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap kaum muslimin bersama Bani Hashim pada suku Abu Talib. Sehingga, pemboikotan dan kelaparan tersebut berpengaruh kepada kesehatan beliau. Sehingga sisa umurnya yang panjang beliau alami dengan lemahnya fisik. Belum lagi Az-Zahra kecil keluar dari ujian pemboikotan, tiba-tiba wafatlah ibunya yaitu Khadijah, yang menyebabkan jiwa beliau penuh dengan kesedihan, penderitaan dan kesusahan. Setelah wafatnya ibunda beliau merasakan ada tanggung jawab dan pengorbanan yang besar di hadapannya untuk membantu ayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang meniti jalan yang keras di jalan dakwah kepada Allah. Terlebih-lebih, setelah wafatnya paman beliau Abu Talib dan istri beliau yang setia yakni Khadijah, sehingga berlipat gandalah kesungguhan dan beban Fatimah dalam memikul beban dengan sabar dan teguh mengharap pahala Allah. Beliau mendampingi sang ayah dan maju sebagai pengganti tugas-tugas ibunya yang mana ibunya adalah seorang ibu yang paling utama dan istri yang paling mulia. Dengan sebab itulah Fatimah diberi gelar dengan ibu dari ayahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan bagi para sahabat untuk hijrah ke Madinah, beliau menjaga rumah yang agung yang mana tinggal pula di dalamnya Ali bin Abu Thalib yang mempertaruhkan jiwanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidur di tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelabui orang-orang Quraisy, agar mereka menyangka bahwa Nabi belum keluar. Selanjutnya Ali menangguhkan hijrah beliau selama 3 hari di Makkah untuk mengembalikan titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhijrah. Setelah hijrahnya Ali, maka hanya Fatimah dan saudara wanitanya Ummi Kulsum yang masih tinggal di Makkah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan sahabat untuk menjemput keduanya yakni pada tahun ketiga setelah hijrah. Ketika itu umur Fatimah telah mencapai 18 tahun. Beliau melihat di Madinah para muhajirin dapat hidup tenang dan telah hilang rasa kesepian tinggal di negeri asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan antara kaum muhajirin dan ansor,
sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Ali sebagai saudara. Menikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah, maka orang-orang utama di kalangan sahabat mencoba melamar Az-Zahra setelah mereka tadinya menahan diri karena keberadaan dan tugas Fatimah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat yang melamar Az-Zahra adalah Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dengan cara yang halus. Kemudian Ali bin Abu Talib mencoba mendatangi Nabi untuk meminang Fatimah. Ali bercerita, "Aku ingin mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminang putri beliau yaitu Fatimah. Aku berkata, demi Allah aku tidak memiliki apa-apa. Kemudian aku ingat akan kebaikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku beranikan diri untuk meminangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, apakah kamu memiliki sesuatu? Aku berkata, tidak ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, lantas di manakah baju besi Al-Khutaimah yang pernah aku berikan kepadamu pada hari lalu? Masih aku bawa ya Rasulullah, jawabku. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah barang itu kepada Fatimah sebagai mahar. Segeralah Ali pergi dan kemudian datang dengan membawa baju besi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beliau untuk menjualnya, kemudian hasilnya sebagai perlengkapan pernikahan. Akhirnya baju besi tersebut dibeli oleh Utsman bin Affan dengan harga 470 dirham. Lalu Ali menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, beliau menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Bilal untuk dibelikan parfum dan wewangian, sedangkan sisanya diserahkan kepada Ummu Salamah untuk dibelikan perlengkapan pengantin. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para sahabat dan mempersaksikan kepada mereka bahwa beliau telah menikahkan putrinya Fatimah dan Ali bin Abu Talib dengan mahar 400 miskol perak menurut sunnah yang lurus dan berdasarkan faridah yang wajib. Beliau mengakhiri khutbah nikahnya dengan memohonkan berkah kepada Allah bagi kedua mempelai serta mendoakan mereka agar menjadi keluarga yang solih. Setelah itu beliau menyambut para tamu yakni para sahabat yang mulia yang tersedia di hadapan mereka dengan buah kurma. Pada malam pernikahan Az-Zahra bersama Ali bin Abu Talib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Salamah agar membawa pengantin putri ke rumah Ali bin Abu Talib yang telah dipersiapkan sebagai tempat tinggal mereka berdua, dan beliau meminta agar mereka berdua menunggu beliau di sana. Setelah salat Isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi keduanya. Kemudian beliau meminta diambilkan air dan beliau berwudu dengannya lalu menuangkan air tersebut kepada mereka berdua seraya berdoa, ya Allah berkahilah keduanya, berikanlah berkah atas mereka dan berkahilah keturunan mereka berdua. Maka bergembiralah kaum muslimin dengan pernikahan Az-Zahra dan Ali. Datang pula Hamzah paman Rasulullah dan juga paman Ali dengan membawa 2 biri-biri kemudian disembelih lalu para sahabat memakannya di Madinah. Belum genap 1 tahun setelah pernikahan keduanya, Allah mengaruniakan penyejuk pandangan kepada Fatimah dan kekasihnya dengan lahirnya cucu pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi nama Hasan bin Ali, pada tahun ketiga setelah hijrah. Hal itu menggembirakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kegembiraan yang besar, maka didengungkanlah azan ke telinga bayi, dan digosoklah langit-langit mulut bayi tersebut dengan kurma serta diberi nama Hasan. Lalu digundulah kepalanya dan disedekahkanlah perak seberat rambut tersebut kepada orang-orang fakir. Belum lagi umur Hasan berumur 1 tahun menyusul kemudian lahirlah Husain pada bulan Syaban tahun 4 Hijriah. Maka terbukalah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kedua cucunya yang berharga yakni Hasan dan Husain. Sungguh, beliau melihat bahwa kedua cucunya memiliki arti khusus bagi kehidupan beliau di muka bumi ini. Maka beliau melimpahkan kecintaan dan kasih sayang yang dalam kepada keduanya. Tak kala turun ayat, sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surah Al-Ahzab 33. Adalah Nabi ketika itu bersama Ummu Salamah dan beliau mengundang Fatimah, Ali, Hasan dan Husain kemudian beliau menyelimuti mereka dengan kain seraya berdoa, ya Allah inilah ahli baitku. Ya Allah hilangkanlah dosa-dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya 3 kali kemudian beliau melanjutkan doanya. Ya Allah jadikanlah sholawatmu dan berkahmu terlimpah kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkannya kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
Kemudian diikuti buah yang penuh berkah, yakni Fatimah melahirkan anak wanita pada tahun 5 Hijriah yang oleh kakeknya diberi nama Zainab. Setelah berselang 2 tahun, lahir seorang anak wanita lagi yang diberi nama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummi Kulsum. Karena itulah Allah telah mengaruniakan kepada Az-Zahra nikmat yang agung karena keturunan Nabi hanya diteruskan oleh anaknya. Demikian pula Allah telah menjaga mereka yang memiliki silsilah keturunan yang paling mulia yang dikenal oleh manusia. Karena kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya yakni Fatimah, apabila pulang dari safar, beliau masuk masjid lalu salat 2 rakaat kemudian mendatangi Fatimah baru kemudian mendatangi istri-istri beliau. Telah diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, belum pernah aku melihat orang yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara melebihi Fatimah. Apabila dia masuk menemui Nabi, maka Nabi berdiri untuk menyambutnya dan menciumnya serta melapangkan tempatnya. Begitu pula sebaliknya perlakuan Fatimah terhadap Nabi. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan kecintaannya kepada putri beliau yang mulia tatkala beliau berkhutbah di mimbar. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dagingku, maka barang siapa yang menjadikan dia marah berarti telah menjadikan aku marah. Dan dalam riwayat lain, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari potongan dagingku, maka barang siapa yang mendustainya berarti mendustaiku dan barang siapa yang mengganggunya berarti dia mengganggu diriku. Sekalipun demikian melimpahnya kecintaan ini, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada putrinya dan juga yang lain agar senantiasa beramal dan berbekal takwa. Suatu hari beliau berdiri dan berseru, "Wahai sekalian orang-orang Quraisy, jagalah diri kalian. Sesungguhnya aku tidak dapat membantu kalian di sisi Allah sedikitpun. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku hartaku yang kamu sukai. Aku tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah sedikitpun." Dalam riwayat lain, "Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari neraka, karena sesungguhnya aku tidak kuasa memberikan mudarat dan manfaat di sisi Allah." Dari Sauban, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Fatimah sedangkan ketika itu aku bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah mengambil kalung emas dari lehernya seraya berkata, "Ini adalah kalung yang dihadiahkan Abu Hasan kepadaku." Maka beliau bersabda, "Wahai Fatimah, apakah engkau senang jika orang-orang berkata, 'Inilah Fatimah binti Muhammad,' sedangkan di tangannya ada kalung dari neraka?" Kemudian beliau memarahi Fatimah dengan keras dan menghardiknya, kemudian beliau keluar tanpa duduk terlebih dahulu. Maka Fatimah mengambil sikap untuk menjual kalungnya, kemudian hasilnya beliau belikan seorang budak wanita, setelah itu beliau merdekakan. Tak kala hal ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari neraka." Maka kedudukan yang telah diraih oleh Fatimah di sisi ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tidak menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memarahinya, mencelanya bahkan mengancamnya dan bahwasanya sekali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat menolong Fatimah dari kehendak Allah. Bahkan beliau juga memberikan ancaman, seandainya dia mencuri, maka akan ditegakkanlah hukum atasnya yakni hukum potong tangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang seorang wanita Al-Mahzumiyah yang mencuri kemudian kaumnya memintakan ampunan agar wanita tersebut bebas melalui Usama bin Zaid bin Haritsah kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, "Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, niscaya akan aku potong tangannya." Bahkan lebih dari itu, dengan kapasitas kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mendalam kepada Fatimah, beliau lebih mendahulukan pemberiannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan daripada Fatimah, sekalipun beliau menghadapi sulit dan susahnya kehidupan. Ali berkata kepada Fatimah, "Alangkah lelahnya engkau wahai Fatimah sehingga menyedihkan hatiku. Sungguh Allah telah memberikan tawanan kepada Rasulullah, maka mintalah kepada beliau satu tawanan saja yang akan membantumu dalam bekerja." Fatimah menjawab, "Akan aku lakukan, insya Allah." Wafatnya Fatimah Az-Zahra. Usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Fatimah merasa sedih yang sangat mendalam. Ia bahkan juga merasa bahwa hari-harinya di dunia hanya tinggal sebentar. Menurut keterangan hadits, Fatimah adalah keluarga pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal setelah beliau sendiri. Dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, Fatimah wafat 6 bulan sesudah wafatnya Rasulullah. Sebelum wafatnya Fatimah menderita sakit keras. Sakit yang dideritanya semakin parah sehingga ia mengadu kepada Asma binti Amis.
selaku pelayannya, tentang sakit yang menjangkiti tubuhnya. Fatimah pun berkata, "Dapatkah engkau menutupiku dengan sesuatu?" Fatimah juga menambahkan, "Aku melihat orang-orang Habsyi itu selalu membuat tempat tidur bagi para wanita dan menutupinya dengan keranda." Kemudian Asma menyuruh seseorang untuk membuatkan keranda tersebut. Ketika Asma menoleh, Fatimah berkata, "Wahai pelayanku, siapkanlah air untuk mandi." Setelah itu Asma benar-benar menyiapkan air untuk mandi Fatimah. Ia lalu berkata kepada Asma, "Ambilkanlah pakaian baruku." Setelah pakaian itu diberikan kepadanya, Fatimah kembali berkata, "Wahai pelayanku, aku akan dipanggil saat ini, dan aku sudah mandi, maka jangan sampai ada seorang pun yang membuka bahuku." Setelah itu, Fatimah pun dipanggil oleh Allah. Wafatnya bertepatan pada malam Selasa bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Umat Islam berbondong ke Masjid Nabawi untuk menyalatkan Fatimah yang dipimpin oleh suaminya, Ali bin Abu Thalib. Salat jenazah gelombang kedua dipimpin pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Jenazah Fatimah lalu dibawa ke makam Baqi, dimakamkan bersebelahan dengan saudaranya, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu, bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.